Masih dalam dialog olahraga dengan tema peningkatan prestasi atlet melalui biomekanik olahraga. Mas Anang, sekarang kita bicara masalah sport science. Anda begitu lama tinggal di Jerman dan sangat paham, dan Anda juga pasti tahu karena pernah masang alat di pemain-pemain sepak bola Jerman saat menjadi juara dunia. Nah, sejauh ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan Indonesia, sport science di Indonesia bagaimana? Sebenarnya pemahaman sport science di Indonesia sudah dipahami sejak lama. Tetapi kita masih berkutat dalam theoretical debat saja. Jadi implementasinya Di atas masih kertas ya? betul, teorinya sudah cukup kuat, tetapi keberanian untuk mengimplementasikan itu belum. Nah, beberapa tahun terakhir ini sudah banyak ya alumni-alumni fakultas olahraga yang sudah kreativitasnya tinggi itu mencoba mengadu nasib dengan mencoba bidang baru. Begitu. Ada yang bermain dengan sport teknologi dan lain sebagainya. Saya kok optimis ya, bukan kok terus menyombongkan diri begitu, karena perkembangan sport science di Indonesia sudah mulai dipahami. Ya. Jadi dari mulai ada pengakuan dari sport biomekanik, exercise physiology, sport psikologi, nutrition, termasuk manajemen recovery, itu juga sudah mulai dilibatkan di kita untuk membuat sebuah tim yang bisa mendukung prestasi olahraga yang ada di Indonesia. Apalagi kalau nanti di salah satu mata di pelajaran Penjas bisa disisipkan sport science, saya pikir itu akan bagus dampaknya. Iya, ya. Selama ini memang sudah, tetapi sekali lagi implementasinya masih belum berani begitu. Coach Kelana, Anda pernah ikut waktu itu di PAL dan sekarang di Prima. Anda bagaimana melihat dukungan pemerintah terhadap program sport science ini? Dukungannya penuh, Mas. Pemerintah mendukung penuh apapun yang diharapkan dari tim Prima. Dan saya lihat juga Ketua Satlak itu sangat luar biasa. Dia berusaha mengumpulkan, mencari bentuk sport science yang terapan. Ya seperti halnya sekarang biomekanik ini sangat mendukung banget. Dan intinya pemerintah mendukung penuh apapun yang jadi target dari Prima. Ya, alat-alat untuk biomekanik kan mahal, Mas Anang. Iya. Ini sejauh mana Anda diberikan anggaran oleh Pak Cip? Atau malah mungkin Mas Anang berkreasi untuk menemukan terobosan untuk ya, memang tadi sudah disampaikan oleh Coach Kelana terkait dengan pelaksanaan ini pemerintah full support begitu, nggak ada masalah. Alat memang mahal, tapi sekali lagi alat bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Pengajuan alat suka dicoret-coret nggak? Selama ini tidak ada. Jadi tidak ada. Kita mengajukan saja. No limit in biomechanics begitu. No limit. Betul. Nah, hanya memang sekarang itu banyak sekali juga software yang kita bisa download gratis. Ya. Saya melakukan analisa itu dengan satu software yang gratis juga sebenarnya. Improvisasi sangat diperlukan di lapangan karena banyak sekali orang-orang ekspertis dari luar itu tatkala didatangkan ke Indonesia tidak akan bisa berimprovisasi karena keadaan di lapangan kalah berbeda. cerdik sama orang Indonesia ya. Betul, sehingga improvisasi jauh lebih diperlukan dibandingkan hanya menunggu sebuah alat yang sudah sangat very advanced, tetapi justru kita tidak bisa menggunakan. Jadi sekali lagi improvisasi di lapangan. Optimisme Mas Anang terhadap biomekanik di Indonesia? Mudah-mudahan bagus ya, karena ini sudah mulai bisa dipahami oleh pelatih bahwa terkait dengan temuan di biomekanik bisa diterjemahkan menjadi program latihan, kemudian bisa diterjemahkan ke dalam meal plan oleh seorang sport nutrition juga, terus kemudian terkait dengan lintas bidang ya berarti. Bidang multidisipliner. Multidisiplin. Ya, disiplin itu sudah terkoneksi di situ. Kalau ada kendala apa untuk biomekanik? Kendala mungkin saat ini mungkin sinergitas ya, karena ini bidang baru, jadi kadang orang masih bingung ini nanti bagaimana koneksinya, saya harus bagaimana dan sebagainya. Tapi itu hanya it takes a time saja, need a times, tidak begitu lama. Saya pikir nanti akan ada koneksitas yang bagus selama pemerintah masih seperti ini memberikan support yang luar biasa kepada pengembangan. Coach Kelana juga optimis melihat sport science dan juga biomekanik di Indonesia. Menurut saya ini adalah tim yang pertama kali dibentuk di Indonesia. Benar nggak, Mas? Iya. Jadi benar-benar bagaimana beberapa disiplin ilmu sport science itu bisa bersinergi kerja. Dan akhirnya sekarang ketemu bentuk bagaimana pentingnya biomekanik dalam menganalisis suatu efisiensi gerak dan segala macam ya, Mas. Dan kemudian itu juga sangat bermanfaat untuk pelatih fisik atau strength conditioning membuat program sehingga programnya tepat, tidak general lagi tapi memang sesuai dengan kebutuhan atlet masing-masing. Jadi harapan Coach Kelana yang Anda saya tahu belajar kepelatihan di UNJ, kemudian sebagai praktisi juga di dunia kepelatihan, harapan apa yang Anda inginkan dengan adanya sport science yang lebih maju dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ini?
Mungkin harapan saya adalah perbanyak lagi orang-orang yang seperti Mas Anang, sehingga itu sangat membantu semua bidang olahraga. Sayangnya nggak bisa difotokopi ya. Iya, betul. Dan Harus dicetak ya Mas Anang. Kalau Mas Anang harapannya Mas? Saya berharap jadi pemahaman terkait dengan sport science mulai dipahami, artinya kita tidak perlu pesimis lagi dengan di negara kita, karena sebenarnya kita tuh punya potensi yang luar biasa. Banyak sekali pelajar-pelajar anak muda yang hebat-hebat, hanya perlu dikumpulkan saja. Kita punya ITB, kalau mereka diberikan pemahaman terkait dengan Ada sport science juga di ITB setahu saya. akan ada nanti muncul sport teknologi yang membuat sebuah instrumen alat ukur, ada sport engineering. Saya pikir saya sangat IPB bisa dilibatkan untuk food IPB bisa, nutrition. betul, termasuk seperti ini jurnalistik. Jadi ada sport jurnalistik dan sebagainya. Saya pikir kita tinggal ada satu panutan saja untuk mengkompilasi pemuda-pemuda ini, kemudian untuk kemudian bersama-sama mengembangkan sport science di Indonesia. Ya. Terakhir, Coach Kelana, Anda punya closing statement yang bisa disampaikan kepada pemerintah yang sudah mendukung, syukur-syukur dananya ditambah atau begitu? Silakan, Coach. Dari informasi yang saya terima terakhir, bahwa pemerintah tuh akan selalu mensupport berapapun nanti dananya. Seperti itu. Mungkin harapan berikutnya adalah tetap optimis lah untuk mengembangkan olahraga di Indonesia, karena potensi di Indonesia luar biasa, bakat-bakat atlet kita tuh luar biasa, dan itu perlu support penuh dari tim sport science apapun gitu. Ya, optimis itu berarti berkorelasi dengan berpikir positif. Berpikir positif selalu berpikir maju. Betul. Mas Anang punya closing statement untuk pemerintah ataupun siapapun? Ya, mudah-mudahan ini sinergitas kita itu bisa didukung oleh berbagai aspek juga. Biomekanik tidak akan bisa bicara banyak tanpa support dari sport fisiologi juga. Tidak akan bagus hasil latihan juga tanpa ada bantuan dari nutrisi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama yang memiliki kompetensi di bidang itu, kita duduk round table discussion, membuat sebuah konsep pengembangan multidisiplin dari sport science yang tentunya kalau sudah terbentuk tidak perlu kita takut dengan Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Mas Anang, terima kasih Coach Kelana atas waktunya dan informasi yang luar biasa yang diberikan kepada para pemirsa Sport Channel Indonesia. Baiklah pemirsa, jangan lupa saksikan terus dialog olahraga setiap hari Sabtu dengan topik-topik terhangat seputar olahraga Indonesia. Dan jangan lupa pula Anda follow media sosial kami, di-follow, dibuka, diikuti. Dan sampai jumpa pekan depan. Salam Sport Channel Indonesia.